Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Berjumpa lagi kita di ibadah doa pagi pada pagi hari ini. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang Engkau berikan, buat hari yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami mau datang membawa diri, kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Biarlah setiap doa-doa yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami. Kami mau memuji-Mu lebih dari nafas kami. Karena kasih-Mu yang menyelamatkan hidup kami. Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari, di Kalvari, sungguh berharga Kau tebus dosaku. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati kami Bapa, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kasih Tuhan. Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
sujud dan berterima kasih dari dalam lubuk hatiku. Ku sujud dan berterima kasih dari dalam lubuk hatiku. Ku sujud dan berterima kasih. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Rajaku. Namamu ditinggikan, Engkau Allah yang mulia. Haleluya. Oh, namamu sungguh besar, namamu sungguh mulia. Kau Allah yang ku muliakan, Engkau mulia ya Yesus. Haleluya. Ku tinggikan, ku muliakan namamu Tuhan. Haleluya. Engkau baik, ditinggikan namamu, namamu dimuliakan. Engkau Allah yang ajaib. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sungguh mulia, sungguh mulia namamu. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku puji namamu. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami, untuk kasih setia-Mu kami menyembah-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang mulia. Haleluya. Oh, Yesus. Haleluya. 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 Namamu ditinggikan, namamu dimuliakan. Engkau sungguh baik bagi kami, Engkau Allah yang mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami mau datang di hadirat-Mu Bapa. Kami mau membawa setiap pergumulan hidup kami. Biarlah hidup kami jadi penyembahan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh, saya mengundang Bapak Ibu untuk mengambil sejenak teduh. Mari Bapak Ibu naikkan setiap doa.
yang Ibu panjatkan, yang Bapak Ibu panjatkan kepada Tuhan. Biarlah doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami tahu Tuhan, hidup kami adalah penyembahan. Hidup kami adalah pujian. Setiap apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadikan setiap langkah hidup kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, hanya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu hidup kami adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan aku, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku adalah di mata-Mu. Biarlah setiap penyembahan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahan. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu hidup kami sangat berharga di hadapan-Mu Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi.
Kembali kita bertemu di pagi hari ini. Alangkah bahagianya kalau kita bisa selama-lamanya bersama-sama sampai kerajaan surga. Baik, mari kita siapkan seluruh keberadaan kita di pagi hari ini untuk mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali kami bisa bangun dan mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Kau berkati gerejamu ini, Kau berkati mulut hamba-Mu ini, sehingga pesan-pesan Tuhan dapat mengalir setiap pagi untuk mendidik jemaat Tuhan, untuk mengingatkan, untuk menghibur, untuk menguatkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Saudara, ya kalau kita bicara soal kekuasaan dalam bahasa Ibrani dipakai kata koach, ya, yang berarti kekuatan, yang berarti kemampuan dan daya. Makanya di Matius 28 ayat 18 di situ dikatakan, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Yang bicara ini adalah Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus memiliki kekuasaan di surga maupun di bumi. Segala kuasa itu, yaitu artinya pemegang kekuasaan mutlak itu adalah Tuhan Yesus. Nah, kalau kita diberi kekuasaan di bumi, kalau saudara seorang pejabat atau memegang kekuasaan atau memegang suatu perusahaan, pokoknya memiliki jabatan kekuasaan yang bisa mengendalikan banyak orang, ingat, saudara tidak punya kekuasaan itu. Itu hanya titipan dari Tuhan. Ya, sama seperti ketika Musa misalnya memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu adalah perintah Tuhan, titipan dari Tuhan. Tuhan yang memberikan otoritas atau panggilan kepada Musa. Jadi bukan karena Musanya yang ambisi, bukan. Nah, jadi kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu harus dipakai untuk satu, melayani Tuhan. Dua, memimpin dengan kasih. Jangan diktator, ya. Yang ketiga, membangun sesama. Contohnya lagi Daud menjadi raja karena diurapi Tuhan, bukan karena Daud ingin jadi raja, ya. Itu sebabnya di antara kita jangan ada yang ingin jadi raja, ingin berkuasa. Biarlah Tuhan yang menunjuk setiap kita. Lakukan bagian kita sebaik mungkin, maka Tuhan akan memakai kita. Sudah pasti. Karena orang yang bisa dipercaya, apa yang ada padanya ditambah-tambahkan. Tapi orang yang tidak bisa dipercaya, apa yang ada padanya diambil sekalian sampai orang itu tidak punya apa-apa. Sehingga ia tidak bisa apa-apa. Hanya tinggal kesombongannya saja. Kan begitu ya. Nah, kekuasaan seringkali dipakai untuk ego pribadi seseorang. Raja Saul akhirnya menyalahgunakan kekuasaannya. Dan akhirnya ditolak Tuhan. Herodes berkuasa. Ia suka-suka sendiri membunuh bayi-bayi karena takut kehilangan kekuasaannya. Ini contoh-contoh kekuasaan yang dipakai iblis sehingga manusia itu merasa dirinya berhak menggunakan kekuasaannya secara salah. Kekuasaan tidak salah kalau digunakan untuk Tuhan. Ya. Seringkali di dunia ini kekuasaan dipakai untuk menindas, padahal kekuasaan harus dipakai untuk melayani. Seringkali dipakai untuk menindas yang lemah. Ya, itu jadi kacau saudara dunia ini. Makanya Tuhan Yesus mengajar yang sebaliknya dari prinsip dunia ini. Markus 10 ayat 43. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, bukan menjadi tuanmu. Ya. Jadi kekuasaan sejati menurut Tuhan adalah untuk melayani, bukan untuk menguasai. Mengangkat orang lain bukan menjatuhkan. Memberi teladan bukan menuntut dihormati. Ya, itu kekuasaan.
Yesus sendiri memberikan teladan. Ia membasuh kaki murid-murid. Jadi seorang pemimpin itu justru melayani yang benar. Begitu ya saudara ya. Nah, jangan sampai kekuasaan itu dimiliki karena jabatan, tapi tanpa karakter. Ini menjadi orang yang jahat sekali nanti. Bahaya. Kekuasaan yang tidak dikendalikan adalah nanti membutakan hati dan moral orang itu. Makanya tidak semua orang cocok memegang kekuasaan. Ada orang yang belum mencapai tingkat tertinggi, tapi sudah sombongnya minta ampun. Tapi sudah iri hati, ingin menyamai yang maha tinggi. Waduh, iri hati dan sebagainya. Makanya kita harus introspeksi diri terus. Jangan sampai kita diperbudak oleh keinginan untuk berkuasa. Kalau kita berkuasa, kita harus diingatkan selalu. Kekuasaannya itu hanyalah titipan Tuhan. Harus dipakai untuk kepentingan Tuhan. Bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Dan ingat, kekuasaan itu diberikan, nanti dimintai pertanggungan jawab. Untuk apa engkau berkuasa itu? Nanti dihakimi oleh Tuhan loh, saudara. Ya, jadi jangan berpikir kekuasaan maka bisa suka-suka sendiri. Ya, seperti contohnya Pontius Pilatus. Di dalam Yohanes 19 ayat 11, Tuhan berkata begini, engkau tidak mempunyai kuasa apa-apa terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang berkuasa di bumi ini kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Itu pun kekuasaannya hanya sementara, hanya ujian sebenarnya. Ya, jangan sampai gara-gara kekuasaan karakter menjadi rusak. Jadi kekuasaan itu diberikan, jabatan itu diberikan, talenta itu diberikan kepada seseorang. Itu sebagai ujian. Apakah kita bisa dipercaya dalam hal itu untuk mengelolanya bagi kemuliaan Tuhan? Ataukah akhirnya kita mabok menggunakan kekuasaan, menyalahgunakannya untuk diri sendiri? Nah, ini yang seringkali terjadi itu begitu. Dulu waktu tidak berkuasa, rendah hati, sopan, ya, mau mendengar pendapat orang lain. Tapi setelah kekuasaannya membesar, menjadi sombong. Nah, ini kan kekuasaannya membinasakan dia, bukan memberkati dia, saudara. Inilah yang harus kita selalu ingat. Apapun keadaan kita, semuanya itu milik Tuhan. Suatu hari harus kita lepaskan satu persatu. Tidak ada yang bisa kita bawa. Jadi kalau kita mengerti ya, saudara ya, sebenarnya hidup kita ini sedang ada dalam ujian. Bagi yang seorang diberi kekuasaan, bagi seorang diberi yang talenta yang lain, bagian yang lain untuk dikerjakan. Nah, bagi saudara yang punya kekuasaan, coba saudara renungkan baik-baik pagi ini. Untuk apa itu saudara gunakan? Apakah untuk menindas bawahanmu? Apakah untuk melayani Tuhan? Banyak orang itu ya diberi kekuasaan sedikit aja gitu, langsung instingnya menindas di bawahnya, langsung ingin dihormati, menunjukkan kekuasaan. Makanya ada banyak orang ingin berkuasa, iri kalau melihat orang berkuasa, padahal dirinya tidak mampu. Nanti kalau diberi kekuasaan malah jahat. Nah, manusia memang kedagingannya sangat kuat dalam hal ini. Jadi saudara ya, kekuasaan itu bukan berarti hanya saudara jadi raja, apalagi pejabat negara dan sebagainya. Bukan hanya itu. Ketika seseorang memiliki harta banyak, ia merasa berkuasa, merasa bisa membeli siapa saja, apa saja, merasa bisa boleh mengatur. Nah, itu termasuk kekuasaan, power. Ya, hati-hati. Pada umumnya semua orang ketika makin kaya, dia makin sombong pada umumnya. Sudah tidak mau merendahkan diri lagi. Sudah tidak mau dinasihati lagi.
mau mengatur-ngatur orang lain, padahal dirinya sendiri tidak bisa diatur. Wah, orang semacam ini sulit bertobat lagi, sebab tidak menyadari kesalahannya. Mari saudara, di pagi hari ini, kita kalau seandainya kita punya kekuasaan itu baik, gunakan untuk Tuhan, untuk menolong yang lemah, untuk membuat sistem yang baik, untuk lebih taat kepada atasannya lagi dalam kebenaran tentunya. Ya. Mari kita bertobat sekarang. Itulah kebenaran yang bisa kita renungkan pagi ini. Mari saudara, kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk peringatan untuk kami semua, sehingga apapun yang kami miliki hari ini sebenarnya bukan milik kami, milik Tuhan. Termasuk kekuasaan atau apapun bentuknya Tuhan. Terima kasih kami diingatkan supaya tidak menyalahgunakan. Kami juga mengucap syukur untuk gereja ini Tuhan, gereja milik-Mu, GMM, gereja mula-mula. Jadikan gereja ini menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengabarkan kebenaran, membinasakan pekerjaan iblis. Terima kasih. Kami juga mengucap syukur untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Engkau berkati mereka berlimpah-limpah, agar mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah diberkati dan kami mau sambut hari ini. Amin.